Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun ya. Tentunya Pak Adi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda yang di dalam negeri maupun di sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bacakan sebuah berita dari Tempo ya. Teka-teki hadir tidak hanya Rizik Syihab saat pidato Raja Salman di DPR ya. Ya, tidak hadir Rizik Syihab ya. Dan ternyata yang mengundang Habib Rizik adalah bukan dari Raja Salman, melainkan dari DPR RI. Begitu bro. Dan selanjutnya ada juga dikabarkan bahwa Rizik tak hadiri pidato Raja Salman di DPR. Ini ada alasannya ya. Dikabarkan dari Tempo bahwa Jakarta, Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tidak hadir dalam kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 2 Maret 2017. Padahal Rizik juga diundang dalam acara tersebut. Yang Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI Bahtiar Nasir mengatakan Rizik tak hadir acara kunjungan Raja Salman ke DPR karena kurang sehat beliau. Beliau hari ini berhalangan hadir gitu katanya. Dia kurang sehat tapi dia diundang sama seperti kami, kata Bahtiar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ya meski begitu, Bahtiar mengatakan kedatangannya pada acara kunjungan Raja Salman Raja Salman ini bukan mewakili GNPF MUI ataupun Rizik. Kami datang sebagai pribadi. Habib Rizik mungkin akan ada pertemuan lain, kata Bahtiar. Sebelumnya beredar kabar bahwa Rizik bakal hadir dalam kunjungan Raja Salman. DPR mempersilahkan, dan menurut Ketua DPR Fahri Hamzah, Rizik bisa hadir tapi syaratnya harus memiliki undangan resmi yang dikeluarkan oleh Sekjen DPR RI. Begitu bro. Fahri tak memberikan jawaban pasti apakah DPR menyediakan undangan bagi Rizik untuk mengikuti acara kunjungan Raja Salman. Ia hanya mengatakan bahwa anggota Dewan mendapat jatah untuk mengundang tokoh-tokoh lain. Isu pertemuan Raja Salman dengan Rizik bermula di media sosial Facebook. Sempat viral kabar yang menyebutkan bahwa Raja Salman akan menemui Rizik lantaran gerah melihat Muslim di Indonesia disudutkan. Selanjutnya kabar dari BBC bahwa teka-teki tidak hadirnya Rizik Syihab saat pidato Raja Salman ya. Dan tokoh FPI Rizik Syihab serta para tokoh GNPF sejauh ini tidak terlihat di ruang Nusantara DPR jelang pidato Raja Salman. Begitu ya, hari Kamis di tempat lain begitu ya. Sejumlah pegiat perempuan dan HAM menggelar unjuk rasa mengecam Raja Salman. Di DPR, Raja Salman disambut Ketua DPR Setio Novanto yang mengantarkan masuk dan menandatangani apa yang disebut piagam kunjungan sebelum menyaksikan film dokumenter pendek tentang kunjungan Raja Faisal di Jakarta 47 tahun silam. Di DPR dalam acara itu hadir antara lain ada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Wakil Presiden Tri Sutrisno, Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan selain Ketua MPR dan para wakil rakyat. Masih belum jelas apakah Muhammad Rizik Syihab benar-benar diundang untuk menghadiri acara pidato Raja Salman. Sebelumnya pengacara Rizik Syihab Kapitra Ampera mengatakan kepada wartawan bahwa kliennya mendapat undangan bersama sejumlah tokoh dari GNPF MUI, namun pihak DPR dihubungi tidak bisa memberikan kepastian. Begitu ya. Ini Raja Salman memasuki gedung ya DPR RI dan dalam daftar undangan terakhir yang diperoleh BBC yang belum bisa verifikasi kebenarannya adalah 61 nama dari berbagai lembaga dan ormas Islam. Nama Rizik Syihab berada di urutan 12.
Seorang anggota DPR yang tak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa undangan terhadap Rizik dibatalkan atas perintah seorang pimpinan DPR. Oh begitu. Tapi sebelumnya ada undangan buat Rizik ya, itu dari manuver dari unsur dari pimpinan DPR yang lain, dan terus dibatalkan oleh manuver lain dari unsur pimpinan DPR yang lain, katanya. Ia menyebut nama para pimpinan DPR yang saling bermanuver itu, namun meminta untuk tidak ditulis. Oh, dibatalkan undangannya ke Habib Rizik begitu ya. Betapapun ya, pengacara Kapitra Ampera mengatakan kepada wartawan bahwa Rizik Syihab akan diusahakan untuk tetap hadir dalam acara Raja Salman di DPR begitu ya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mengukuhkan benar tidaknya undangan itu, namun ia mengatakan jika pun diundang tak ada yang salah. Kalau di antara undangan yang hadir ada tokoh yang dikenal kritis itu kan biasa. Masa yang itu tidak boleh diundang, katanya kepada BBC Indonesia. Begitu bro. Hadir tidaknya Rizik Syihab cukup jadi perbincangan terkait suasana politik Pilkada Jakarta, kata pengamat politik dari Universitas Islam Indonesia Sunan Gunung Jati Bandung, Asep Salahuddin. Terutama setelah Basuki Cahayapurnama terkait posisi protokolernya sebagai Gubernur Jakarta turut menyambut kedatangan Raja Salman di Bandara Perdana Halim Perdana Kusuma ya. Dan terutama menurut Asep sebagai pemimpin Arab Saudi, Raja Salman dianggap salah satu lambang Islam karena Arab Saudi adalah tanah tempat kelahiran para nabi, sehingga pertemuan Raja dengan Salman dianggap jadi lambang legitimasi dua pihak yang berseteru. Di DPR, Raja Salman hanya memberikan pidato sangat singkat, kurang dari 5 menit, sementara Ketua DPR berbicara jauh lebih panjang sebelumnya. Lapor wartawan BBC Rifki Hidayat. Raja Salman ternyata juga tidak berbicara tentang Islam moderat sebagaimana yang diduga sebelumnya. Ia hanya berbicara tentang pentingnya hubungan baik Indonesia dan Saudi dan menyinggung tentang diperluasnya hubungan melalui perdagangan, 11 nota kesepahaman di hari pertama kunjungan, plus seruan bersatu melawan terorisme. Tantangan yang kita khususnya umat Islam hadapi adalah terorisme, katanya. Kita harus merapatkan barisan untuk memberantas terorisme, berjuang untuk perdamaian dunia demi kepentingan kita semua, kata sang raja pula. Sebelumnya Setia Novanto berpidato dengan diimbui berbagai kalimat dalam bahasa Arab dan ia beberapa kali tertawa sendiri di tengah pidatonya. Hal menarik berbeda dengan pemandangan saat kedatangan Raja Salman kemarin, ketika semua perempuan termasuk anak-anak, para menteri, petugas keamanan perempuan dan lain-lain mengenakan jilbab. Dalam acara DPR ini kaum perempuan tampil beragam. Begitu bro. Dan sampai akhir acara yang ditandai dengan keberangkatan Raja Salman dan rombongan ke Masjid Istiqlal, tak tampak Rizik di ruang sidang DPR. Teka-teki sementara terjawab, namun kunjungan Raja Salman masih akan berlangsung hingga tanggal 9 Maret mendatang ya. Ini adalah undangan Rizik Syihab, Muhammad Rizik Syihab di Jakarta yang terjadi dibatalkan oleh DPR. Begitu bro. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan harapan guntur di langit, air di tempayan dicurahkan. Pepatah tadi memberikan kita pelajaran bahwa jangan berharap kepada sesuatu yang belum pasti. Negeri ini banyak ditinggali oleh mereka yang terlalu banyak bermimpi. Mimpi itu sah-sah saja, tapi kalau mimpi di siang bolong, terus ada yang basah di area titik-titik, itu sama saja seperti jomblo yang menghasilkan 72 bidadari. Ketimbang susah-susah nyari di dunia, ia pun memutuskan untuk menjadi pengantin sambil bawa panci. Saat Raja Salman berencana untuk berlibur ke Indonesia, kaum bumi datar mulai merangkai sebuah skenario hasil fantasi mereka. Dibuatlah cerita fiksi seputar investasi ratusan triliun, bahkan ada yang sampai 1000 triliun. Dibubuhilah embel-embel ganyang Cina, gayang PKI dan frase-frase lainnya sekitar itu ya. Merangkai sebuah skenario hasil fantasi mereka, dibuatlah cerita fiksi seputar investasi ratusan triliun. Ya, hoak itu seperti gatal, enak sekali digaruk, makin kalap seseorang menggaruk gatal, makin nikmat rasanya, hingga ia tersadar bahwa garukan tersebut membuat kulit rusak berdarah sampai korengan.
Bagi kaum bumi datar, hoak bagaikan oksigen yang tanpanya mereka bisa mati. Seperti tentang investasi besar-besaran Arab Saudi di Indonesia, dikurang lagi dengan isu gayang Cina dan komunis, itu semua tidak masuk akal. Arab nyata-nyata sedang mengalami krisis keuangan dan mereka sedang bermasalah dengan Cina agar Cina bisa menanam modalnya di Saudi. Begitu, bro. Lalu cerita fiksi itu pun berlanjut. Sebuah kebagian yang paling menggelikan kaum bumi datar mengatakan bahwa Raja Salman akan mengundang Habib Rizik, imam besar umat Islam Indonesia. Dibubuhilah terakan takbir sebagai penegasannya. Lalu beramai-ramailah mereka menulis takbir, amin, dan sederet puja-puji untuk imam kesayangan mereka. Tidak ketinggalan rangkaian like and share menunjuk ke sebuah bilangan yang tak masuk akal. Itu manusia atau sejenis keledai yang telah kehilangan nalarnya. Fantasi semacam itu memang sengaja dibuat. Mungkin itu untuk menutupi rasa malu mereka bahwa sesuai jadwal Ahok yang merupakan penista agama akan mengawal Raja Salman beserta presiden. Ini tidak boleh terjadi, meski pasti bakal terjadi. Itulah sebabnya berbagai macam fantasi dibuat agar umat tetap melangkah di jalan yang sesat. Ternyata rangkaian skenario apik dan cantik hanyalah sebuah fata morgana. Imam kesintaan mereka ternyata tidak pernah diundang oleh Raja Salman. Malah kedubes Arab Saudi menegaskan bahwa tidak ada pertemuan antara Raja Salman dengan Rizik Syihab. Menyedihkan, bukan? Tapi begitulah hidup. Jangan terlalu berharap guntur di langit hingga akhirnya tempayan pun dicurahkan. Mimpi boleh indah tapi kenyataan terlalu pahit untuk dihadapi. Syukurnya Habib Rizik tetap diundang untuk menghadiri pidato Raja Salman di gedung DPR RI. Sayangnya yang undang Rizik adalah DPR, itu pun cuma mendengarkan pidato. Tapi setidaknya Rizik sudah diberi kesempatan untuk melihat Raja Salman, meski belum juga bisa bersalaman. Malahan sang penista telah lebih dulu salaman dengan sang Raja Salman. Ini benar-benar penghinaan wujud suci yang mampu mengumpulkan 7 juta umat Islam di Monas. Masa nggak dikasih prioritas utama untuk bersalaman dengan Raja? Secara Rizik kan Habib keturunan Nabi yang dicintai, tapi mengapa sang penista salaman duluan? Ahok siapa? Cina lagi, kafir, tapi mengapa? Dan parahnya lagi, Menteri Agama telah memastikan bahwa ormas Islam seperti FPI dan MUI tidak akan diundang untuk bertemu dengan Raja Salman. Yang diundang adalah hanya MUI, NU, dan Muhammadiyah. Ini benar-benar penghinaan akbar yang pernah terjadi di muka bumi bagi FPI dan ormas garis cingkrang. Padahal kunci surga mereka yang jaga, stiker kafir mereka yang punya hak membubarkan kesesatan hanya mereka yang berhak. Seorangnya mereka yang lebih berhak bertemu Raja Salman 4 mata. Saya cuma bisa berbagi saran kepada Rizik dan FPI-nya agar bersabar menghadapi ketidakadilan ini. Allah pasti mengganjar berkali-kali lipat atas kesabaran seorang hamba yang dikacangin oleh seorang raja. Itu hanya seorang raja dunia, Bib. Sedang Allah adalah raja di raja. Muhammad Nurdin. Ada komentar banyak begitu ya. Wah, kata Uja, kurang ajar tuh yang ngundang gelar Habibnya nggak dipasang. Dan ada B. Jeffrey, bener tuh gelar Habibnya nggak ada. Siap jihad, siap-siap bela ulama, siap-siap balu. Ya oke, ada uang takbir gitu katanya. Ajos bro. Ada trio dari Situm yang jangan gitu kan, tapi kita kok sependapat ya. Ada Felix Laiwah harus didemo dan ditampar tuh yang menurut undangan nggak pakai embel-embel Habib, nggak sopan tuh wartawan aja mau ditabok karena nyebut Rizik Syihab saja ya. Uang undangnya juga udah ngemis-ngemis mintanya, kalau bukan karena duo F mana ada undangan yang tersisa. Mungkin hoax juga ada undangannya ya. Bayar berapa tuh? Duo F yang mengundang Rizik Syihab adalah baik kata Yasir Roti pasti nggak berani ya. Mungkin yang undang sedikit sanksi sama gelarnya gitu. Ada Doni Setiawan, buru-buru bro jadi kelupaan. Ada Johnny Telebib, Tulalebib, selama untuk kebakaran jenggot begitu ya.
Ada kodok kualik. Iya, Wallace bro, udah salaman sama Raja Salman. Nah, kok jangan diolok-olok terus, ntar stres Rizik kita juga rugi, nggak ada hiburan gratis begitu ya. Oke bro, saya kira demikian ya. Ini ketawa ini ya, penistaan ini namanya. Kepada FP dan FUI mohon bersabar, ini hanya ujian, tapi muncul pertanyaan kapan sekolahnya, kok ujian ada gitu ya. Oke. Dan atas Asmita Kamariun, satu question, emang EP dan EM itu ormas resmi yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Setahu aku ya nggak terdaftar deh, nggak mungkin diundang. Nanti pidato King Salman harusnya Ahok Jakarta juga kan. Nah, bayangin Ahok di front row, sedangkan Rizik siap di back row dekat WC lah. Oke. Segera demikian bro, dan terima kasih atas beritanya, dan mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.